Disparitas kesejahteraan antara penduduk kota dan penduduk desa di Jatim mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun formulasi khusus untuk menyetarakan kesejahteraan. Selain melalui beragam program pemberdayaan masyarakat, juga melalui pembangunan lembaga perekonomian, badan usaha milik desa atau BUMDesa. Sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan, BUMDesa selaras dengan Nawa Bakti Satya, salah satu dari 9 program utama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elysianto Dardak. Keberadaan BUMDesa diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan desa di Jatim yang merupakan tertinggi secara nasional. Karena itu, dengan program BUMDesa diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di desa yang tentunya berdampak linear pada turunnya angka kemiskinan. Namun sejauh ini, baru sekitar 7% BUMDesa yang sudah berjalan dengan baik. Sementara sisanya sekitar 92% masih level rintisan atau baru memulai. Dalam rangka penguatan BUMDesa, Pemprov Jatim juga mengoptimalkan program klinik BUMDesa yang dilaunching Gubernur Jawa Timur pada November 2019 lalu di lokasi wisata Bonpring, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Jambore BUMDes pertama di Jawa Timur, kita berharap bahwa penguatan dari sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru itu akan bisa dilakukan oleh desa-desa melalui BUMDesnya. Klinik BUMDesa ini memberikan pendampingan, pelatihan, dan saran teknis agar bisa menjadi sehat dan berkembang menjadi usaha yang mendatangkan keuntungan sehingga perekonomian di desa bisa berputar. Bahkan beberapa BUMDesa bisa mendatangkan pendapatan asli desa. Klinik BUMDesa juga akan memberikan konsultasi dan bantuan teknis secara online maupun offline agar bisa berkembang. Untuk tahap pertama pada 2019, dipilih 20 BUMDesa dari 10 kabupaten sebagai pilot project yang akan difasilitasi. Klinik BUMDesa selanjutnya akan mengcover seluruh BUMDesa di Jatim yang jumlahnya mencapai 5.432 dengan bantuan Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil untuk menjangkau sasaran program. Klinik BUMDesa juga melibatkan perguruan tinggi dan merekrut para peneliti untuk memberikan masukan teknis dalam rangka pendampingan BUMDesa. Dengan melibatkan peneliti yang memiliki keahlian, maka apa yang dijalani berdasarkan kebutuhan, bukan mengandalkan intuisi atau feeling. Saya rasa di desa ini kita bisa melihat betapa potensi lokalnya. Kita juga mesti ngitung, mudah-mudahan teman-teman bisa ngitung, katanya Bonpring ini ada 100 lebih spesiesnya. Ini kalau teman-teman semua bisa membangun satu komunikasi dan memviralkan lewat berbagai media sosial yang ada, saya rasa yang datang bukan hanya para wisatawan, tapi peneliti-peneliti yang terkait dengan habitat pring atau bambu di sini mungkin akan tertarik melihat bagaimana spesies yang lebih dari 100 bambu atau pring ini tumbuh, dan ini menjadi kekayaan yang luar biasa bagi masyarakat di sini, terutama Kecamatan Turen. Klinik BUMDesa ini adalah gagasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
sebagai komitmen memberdayakan masyarakat desa. Karena itu, semua potensi yang ada dikerahkan, termasuk melibatkan pihak swasta dan BUMN dalam pengembangan BUMDesa. Sejauh ini, sudah ada sejumlah perusahaan yang terlibat dalam pengembangan BUMDesa, diantaranya adalah Traveloka, PT HM Sampurna, dan PT Pos Indonesia. Bantuan yang diberikan sejauh ini masih sebatas bantuan program dan pelatihan. Namun, tak menutup kemungkinan kedepannya juga ada bantuan berupa pendanaan atau bantuan lunak. Di samping itu tentunya, pihak swasta tersebut juga bisa membantu BUMDesa dalam bidang pemasaran produk. Diharapkan hingga 2024 ada 25% BUMDesa yang dalam kategori sehat dan berkembang. Saat ini dari total 7.721 desa di Jatim, baru 5.432 desa yang memiliki BUMDesa. Dengan begitu, masih dibutuhkan berbagai upaya dan sinergitas semua pihak agar semua desa bisa memiliki BUMDesa, termasuk mengembangkan BUMDesa yang telah ada. Dalam kaitan itulah saat ini Pemprov Jatim telah menggandeng sejumlah pihak guna mendampingi pelaksanaan klinik BUMDesa. Salah satunya adalah PT HM Sampurna. Dengan perusahaan ini nantinya akan dilaksanakan program monitoring, pendampingan, dan konsultasi terhadap BUMDesa agar bisa lebih optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Jawa Timur yang saya cintai dan saya banggakan, saya Muhammad Yasin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Kami dalam melaksanakan programnya Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur memiliki program yang diberi nama Klinik BUMDesa. Di Jawa Timur ada 7.724 desa dan sampai hari ini sudah terbentuk 5.940 BUMDesa. Memang dari sekian BUMDesa ini semuanya belum berjalan dengan baik, hanya sekitar ada 413 BUMDesa yang berkategori maju. Oleh karena itu Ibu Gubernur untuk mendorong agar perkembangan BUMDesa ini bisa berjalan dengan baik, kita memiliki kegiatan yang namanya Klinik BUMDesa. Klinik BUMDesa ini adalah instrumen yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada seluruh BUMDesa di Jawa Timur untuk memberikan layanan konsultasi agar BUMDesa-BUMDesa ini bisa berkembang dengan baik. Kiprah BUMDesa tidak bisa dianggap remeh, seperti yang telah dikembangkan di kawasan Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Dengan optimalisasi potensi yang tepat, saat ini BUMDesa Pujon Kidul mampu menghasilkan pendapatan asli desa sebesar 2,5 miliar rupiah. Demikian pula dengan BUMDesa di kawasan Desa Sanankerto, Kecamatan Turen. Dengan memanfaatkan potensi wisata berupa embung dan pohon bambu yang luas, saat ini telah mampu menghasilkan pendapatan asli desa sekitar 460 juta rupiah. Merujuk data DPMD Provinsi Jawa Timur per Mei 2019, dari 772 desa di Jawa Timur, sebanyak 5.432 desa yang telah memiliki BUMDesa. Rinciannya, 413 unit BUMDesa dengan kategori berkembang, 2.430 unit tingkat kategori tumbuh, dan 2.589 unit kategori tingkat dasar. Sementara dari jumlah 7.721 desa di Jawa Timur juga telah terklasifikasi dengan rincian 69 desa mandiri, 989 desa maju, 5.006 desa berkembang, 1.569 desa tertinggal, dan 88 desa sangat tertinggal.
Layanan yang kita berikan salah satunya adalah layanan online, di mana BUMDesa se-Jawa Timur bisa mengikuti klasikal yang ada di online itu dengan menyesuaikan tingkatan perkembangan BUMDesanya. Istilahnya kita bisa sekolah jarak jauh tanpa harus datang ke Provinsi Jawa Timur. Bisa memilih misalnya mau mengambil kelas terkait dengan peningkatan pengelolaan kelembagaan atau penyusunan legal drafting perdes atau tentang pengelolaan jenis usaha BUMDesa, identifikasi potensi sampai ke tingkat pengelolaan administrasi keuangan BUMDesa. Itu kita sediakan semua modul-modulnya di klasikal yang sifatnya online itu. Yang kedua, kita sediakan juga layanan konsultasi yang sifatnya offline. Kita bisa klasikal, kita adakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi di beberapa lokasi di Bakorwil utamanya BUMDesa kita undang untuk kita tingkatkan kemampuannya. Harapannya dengan klinik BUMDesa ini seluruh BUMDesa di Jawa Timur bisa aktif berperan untuk memanfaatkan layanan kami sehingga kedepannya Jawa Timur bisa memiliki desa utamanya bisa memiliki sumber pendapatan asli desa sehingga pembangunan tidak hanya mengandalkan sumber pembiayaan dari APBD maupun APBN, tetapi juga memiliki sumber pembiayaan yang bersumber dari asli pendapatan desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi gemilang BUMDesa sejatinya bisa menjadi andalan ekonomi di sektor pedesaan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015. Dalam peraturan itu disebut, tujuan pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Di samping itu, tujuan lainnya yakni meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, dan menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga. Selanjutnya, bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.